Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri tutor matematika malam ini. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Cornelia Putri Sugiharto dari angkatan 2020 dengan partner saya. Halo semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Jennifer Melanie Anastasia Horas. Bisa dipanggil Jen atau Jennifer dari angkatan 20. Mungkin bisa dilanjut, Korn. Oke, terima kasih Jen. Jadi langsung aja kita mulai tutor malam ini. Sebelumnya kita berdua izin off cam supaya nggak berat ya waktu share screen-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Nomor 1, tentukan deret berikut konvergen atau divergen dengan uji perbandingan limit. Sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga N kuadrat per 2N pangkat 3 plus 1. Digunakan uji pembanding 1 per N. Langsung kita masukkan ke rumusnya, limit N menuju tak hingga N kuadrat per 2N pangkat 3 plus 1 dibandingkan dengan 1 per N. Kita buat bentuk ini menjadi lebih sederhana. Jadi limit N menuju tak hingga N kuadrat per 2N pangkat 3 plus 1 dikali dengan N per 1. N per 1 ini dari 1 per N. 1 per N itu kan awalnya penyebut. Nah, habis itu dibuat jadi pengali, jadinya dibalik. Jadi N per 1. Nah, N kuadrat dikalikan dengan N, jadi N pangkat 3 per 2N pangkat 3 plus 1. Nah, kalau ada limit bentuk seperti ini, untuk mencari nilainya, kita bagi saja dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3 per 2N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3 ditambah 1 per N pangkat 3. N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3 itu 1. 2N pangkat 3 dibagi dengan N pangkat 3 itu 2. Sedangkan 1 dibagi dengan N pangkat 3 itu 0. Jadi nilai dari limit tersebut itu setengah. Nah, persamaan ini merupakan persamaan divergen karena menggunakan 1 per N sebagai pembanding yang merupakan persamaan divergen. Nomor 2, tentukan deret berikut konvergen atau divergen dengan uji rasio. Di sini diketahui deretnya 3 dikali 1 faktorial dibagi 1 ditambah 3 pangkat 2 dikali 2 faktorial dibagi 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 3 dikali 3 faktorial dibagi 3 pangkat 3 dan seterusnya. Untuk menentukan deret ini konvergen atau divergen, kita harus tahu polanya dulu. Nah, dari deret ini kita dapat polanya itu 3 pangkat N dikali N faktorial dibagi N pangkat N. Nah, langsung kita masukkan ke rumus uji rasio, itu limit N menuju tak hingga Sn plus 1 per Sn. Nah, untuk untuk Sn ini itu tuh pola awal kita. Nah, kalau Sn plus 1 itu pola awal dengan variabelnya ditambahkan 1. Variabel itu N ini ya. Nah, jadi limit N menuju tak hingga 3N plus 1 dikali N plus 1 faktorial dibagi dengan N plus 1 pangkat N plus 1. Dibagi 3 pangkat N dikali N faktorial dibagi N pangkat N. Nah, kita sederhanakan dengan menjadikan ini pengali. Jadi 3 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 faktorial per N plus 1 pangkat N plus 1 dikali N pangkat N per 3 pangkat N dikali N faktorial. Nah, dari bentuk ini kita jabarkan dulu. Yang pertama itu 3 pangkat N plus 1. 3 pangkat N plus 1 itu kan kalau dijabarin jadi 3 pangkat N dikali dengan 3 pangkat 1.
Kemudian n plus 1 faktorialnya juga kita jabarkan lagi supaya bisa dicoret dengan n faktorial ini. Jadi n plus 1 dikali n masih ada faktorialnya karena belum sampai menunjukkan bilangan 1 aja gitu. Terus dikali dengan n pangkat n. Dibagi dengan n plus 1 pangkat n dikali n plus 1 pangkat 1. Ini sama dari n plus 1 pangkat n plus 1. Kan kalau pangkat pertambahan itu kalau dijabarkan jadi pengali. Nah, lanjut dikali dengan 3 pangkat n dikali n faktorial. Nah, kemudian kita coret-coret yang bisa dicoret-coret. N faktorial dicoret dengan n faktorial. Kemudian 3 pangkat n kita coret dengan 3 pangkat n. Kemudian n plus 1 pangkat 1 bisa dicoret dengan n plus 1. Nah, di sini tersisa 3 pangkat 1 dikali n pangkat n per n plus 1 pangkat n. Jadi rumus sederhana dari pola itu limit n menuju tak hingga 3n pangkat n per n plus 1 pangkat n. Nah, seperti cara yang nomor 1 tadi, kalau ada limit dengan bentuk kayak gini, itu variabelnya dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya di sini ini kan n. Jadi kita bagikan semuanya dengan n pangkat n. 3n pangkat n dibagi dengan n pangkat n. Kemudian n plus 1 pangkat n dibagi dengan n pangkat n. Nah, ini ketemunya nilainya itu 3, di mana menunjukkan bahwa deret tersebut divergen. Kenapa divergen? Kita lihat syaratnya ini. Jika lambda lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, maka sigma K sama dengan 1 menuju positif tak hingga AK itu konvergen. Jika lambda lebih besar dari 1, kurang dari 1 tak hingga, maka sigma K sama dengan 1, positif tak hingga AK itu divergen. Nah, angka 3 ini itu berada di antara 1 dan 1 tak hingga. Jadi termasuk ke deret divergen. Kita lanjut ke nomor 3. Tentukan deret berikut konvergen atau divergen. Sigma n sama dengan tak hingga sampai dengan n sama dengan 1, maaf. N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dikali dengan 2 pangkat 2n min 1 per 2n min 1 faktorial. Nah, karena ini udah dalam bentuk pola, jadi langsung aja kita masukkan ke rumus uji rasio. Nah, di sini itu Sn-nya itu ini ya, pola awalnya kita. Nah, jadi untuk Sn plus 1 itu Sn pola awal dengan variabelnya ditambahkan 1. Limit n menuju tak hingga min 1n plus 1 plus 1 dikali dengan 2 pangkat 2 n plus 1 dikurang 1 per 2 dalam kurung n plus 1 min 1 faktorial dibagi dengan min 1 n plus 1 dikali 2 pangkat 2n min 1 per 2n min 1 faktorial. Nah, kita buat menjadi lebih sederhana. Jadi limit n menuju tak hingga min 1 pangkat n plus 2, ini dari n plus 1 ditambah 1 ini, dikali dengan 2 pangkat 2n plus 1, dikali dengan 2n min 1 faktorial dibagi 2n
plus 1, kemudian dikali dengan min 1 pangkat n plus 1 dikali 2 pangkat 2n min 1. Nah, kita jabarkan lagi. Min 1 pangkat n dikali min 1 pangkat 2. Ini dari min 1 pangkat n plus 2. Kemudian dikali 2 pangkat 2n dikali 2 pangkat 1. Itu dari 2 pangkat 2n plus 1. Kemudian dibagi dengan 2n plus 1 faktorial. 2n plus 1 faktorial ini kita jabarkan lagi sampai bisa dicoret dengan 2n min 1 faktorial. Jadi 2n plus 1 dikali 2n dikali 2n min 1 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 2n min 1 faktorial per min 1 pangkat n dikali min 1 pangkat 1. Itu dari min 1 pangkat n plus 1. Dikali dengan 2 pangkat 2n dikali 2 pangkat min 1. Nah, kita bisa coret-coret min 1 pangkat n dicoret dengan min 1 pangkat n. Kemudian min 1 pangkat 2 itu kita bisa coret dengan min 1 pangkat 1. Cuman ini berarti masih ada sisa pangkat 1. Kemudian 2 pangkat 2n dicoret dengan 2 pangkat 2n. Kemudian 2n min 1 faktorial dicoret dengan 2n min 1 faktorial. Jadi sisanya itu min 4. Min 4 itu dari min 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1. Ini kan di bawah, tapi pangkatnya min. Kalau pangkatnya min kan sama dengan 1/2. Tapi ini letaknya di penyebut. Jadi kalau dibalik itu di sini jadi dikali 2. Jadi ini min 4 per 4n kuadrat plus 2n. Nah, itu dari 2n plus 1 dikalikan dengan 2n. Kemudian kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi min 4 dibagi n kuadrat. Di sini variabel tertingginya tuh pangkat 2. Nah, terus 4n kuadrat dibagi n kuadrat ditambah 2n dibagi n kuadrat. Nah, min 4 dibagi n kuadrat itu kan 0. Jadi 0 dibagi berapapun itu kan hasilnya 0. Jadi deret ini itu merupakan deret konvergen. Itu bisa dilihat syaratnya itu kayak yang nomor sebelumnya. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan sama Kak Jen ya. Oke, jadi kita lanjut untuk nomor 4, soalnya itu adalah tentukan interval konvergensi dari deret berikut. Jadi deretnya itu adalah sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga n faktorial x min 3 pangkat n per 2 pangkat n. Nah, di sini kita menyelesaikan itu menggunakan uji rasio. Nah, seperti soal sebelumnya, berarti uji rasio itu adalah limit n menuju tak hingga Sn plus 1 per Sn. Nah, di sini n plus 1 yang dimaksud itu adalah kita ganti setiap variabel n-nya ini dengan n plus 1. Jadinya n plus 1 faktorial, kemudian dikali dengan x min 3 pangkat n plus 1, lalu dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Nah, sedangkan untuk Sn-nya ini, itu adalah persamaan ini sendiri. Jadinya tinggal kita tulis n faktorial x min 3 pangkat n per 2 pangkat n. Nah, sekarang karena penyebutnya ini tuh bagi ya, jadinya kita bisa balik sehingga operasinya itu berubah menjadi kali. Nah, sekarang n plus 1 faktorial x min 3 pangkat n plus 1 per 2 pangkat n plus 1 dikali 2 pangkat n per n faktorial dikali x min 3 pangkat n. Nah, di sini tuh kita bisa jabarkan apa aja yang bisa kita jabarkan sehingga nanti bisa saling menghabiskan ketika dibagi, seperti itu. Nah, di sini ternyata kita bisa jabarkan n plus 1 faktorial sehingga nantinya bisa saling mencoret dengan n faktorial di bawah ini. Nah, jadinya ini bisa kita jabarkan menjadi n plus 1 dikali n faktorial. Kemudian ini x min 3 pangkat n plus 1 juga bisa kita jabarkan menjadi x min 3 pangkat n dikali x min 3 pangkat 1.
Berikutnya 2 pangkat N plus 1 juga bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat N dikali 2 pangkat 1. Nah, setelah itu kita lihat apa aja yang bisa kita coret atau kita habiskan seperti itu. Jadi di sini ternyata ada N faktorial, ini kan habis. Kemudian ada X min 3 pangkat N, ini habis. Lalu ada 2 pangkat N. Nah, jadi hasilnya itu adalah limit N menuju tak hingga N plus 1 dikali X min 3 per 2. Nah, sekarang tinggal kita kali jadinya NX minus 3N plus X min 3 per 2. Nah, untuk menyelesaikan limit N menuju tak hingga itu kita bagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini kebetulan variabel dengan pangkat tertingginya itu adalah N. N pangkat 1. Jadinya kita bagi dengan N pangkat 1 seperti ini. Jadinya NX per N minus 3N per N plus X per N dikurang 3 per N per 2 per N. Nah, di sini NX per N itu kan ini N-nya habis, jadinya X. Kemudian N-nya ini habis, jadinya minus 3. Kemudian X per N itu adalah 0. Kenapa? Karena N ini adalah tak hingga. Jadinya X per tak hingga itu 0. Kemudian minus 3 per tak hingga juga 0. Di sini juga 2 per N juga 0. Jadinya X min 3 per 0 itu adalah tak hingga, seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa interval konvergensinya itu adalah dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga, dan semua barisan itunya, semua hasil barisannya itu adalah divergen, seperti itu. Nah, untuk nomor 5 itu pertanyaannya, tulislah E pangkat cos X sebagai suatu deret Maclaurin sampai dengan 5 suku deret. Nah, di sini 5 suku deret itu sebenarnya ini udah kode ya, kalau kita harus mencari sampai dengan turunan kelima. Nah, jadi fx-nya itu sama dengan E pangkat cos X. Jadi untuk turunannya itu, f aksen X-nya, kita turunkan aja, turunan dari cos X itu adalah minus sin X. Oke, lalu untuk E pangkat cos X-nya itu kita tulis aja jadinya minus sin X E pangkat cos X. Nah, sekarang kita perhatikan kalau ternyata E pangkat cos X-nya ini sama dengan fx. Jadinya bisa kita simpulkan bahwa untuk turunan pertamanya itu adalah minus sin X dikali fx. Nah, setelah turunan pertama, sekarang kita lihat. Di sini itu tuh kita nggak bisa langsung turunin sama seperti turunan pertama tadi. Karena di sini ada tanda kali. Nah, jadi kalau kali sendiri itu ada rumus tersendirinya untuk turunan. Jadi rumusnya itu seperti ini. Nah, fx sama dengan U kali V, misalkan ada persamaan U kali V. Maka turunannya itu adalah U aksen kali V ditambah UV aksen. Jadi kita lihat polanya itu ternyata kalau U itu berarti U-nya kita turunkan terlebih dahulu, lalu V-nya itu tetap, kemudian U-nya yang tetap, V-nya yang kita turunkan. Seperti itu. Nah, sekarang langsung aja kita turunkan untuk turunan kedua. Itu berarti minus sin X, kita anggap minus sin X itu adalah U. Oke, jadi minus sin X itu kita turunkan terlebih dahulu, jadinya minus cos X, sesuai rumus. Kemudian V-nya tetap, berarti fx-nya tetap. Kemudian U-nya tetap, berarti minus sin X. Lalu fx-nya kita turunkan, sehingga menjadi f aksen X. Seperti itu. Nah, sekarang setelah kita turunkan untuk turunan kedua, kita fokus ke turunan ketiga. Nah, ini aku highlight dulu biar nggak bingung. Nah, kita fokusnya ke persamaan yang ini dulu. Minus cos X dikali fx. Nah, pertama, kita turunkan dulu U-nya. Berarti minus cos X kita turunkan adalah sin X. Oke, fx-nya tetap. Lalu berikutnya U-nya yang tetap. Ini U-nya tetap berarti minus cos X tetap. Fx-nya kita turunkan sehingga menjadi f aksen X. Nah, setelah persamaan itu kelar, kita fokus ke persamaan ini. Nah, ini yang aku highlight. Nah, minus sin X dikali f aksen X. Minus sin X, kita turunkan terlebih dahulu, jadinya minus cos X. Kemudian f aksen X-nya tetap, f aksen X. Lalu sekarang minus sin X-nya yang tetap, f aksen X-nya kita turunkan, sehingga menjadi turunan 2 kali dari fungsi X. Nah, setelah kita turunkan, kita lihat di sini apa aja sih yang bisa kita jumlahkan. Nah, ternyata di sini ada minus cos X turunan pertama, kemudian minus cos X turunan pertama. Jadinya minus 1 ditambah minus 1 hasilnya adalah minus 2 cos X turunan pertama. Nah, setelah itu kita fokus lagi untuk turunan keempat. Nah, turunan keempat aku highlight lagi biar nggak bingung, kita fokusnya ke sini.
Nah, sin X itu berarti U. Kan kita misalkan U berarti turunan dari sin X adalah cos X. V-nya tetap, berarti fx-nya tetap. Kemudian U-nya yang tetap, sin X tetap. Lalu V-nya kita turunkan, sehingga menjadi f aksen X, atau turunan pertama. Nah, setelah ini kelar, kita fokus lagi ke sini. Minus 2 cos X, f aksen X. Nah, U-nya itu adalah minus 2 cos X. Berarti kita turunkan dulu. Kita turunkan minus 2 cos X itu adalah 2 sin X. Lalu f aksen X-nya tetap. Nah, setelah itu U-nya yang tetap, minus 2 cos X-nya tetap. Turunan pertamanya kita turunkan, sehingga menjadi turunan kedua. Oke, setelah itu kelar, kita fokus lagi ke ini, yang terakhir. Nah, minus sin X, turunan kedua. Nah, di sini minus sin X itu adalah U, berarti turunan dari minus sin X itu adalah minus cos X. Lalu turunan kedua dari fungsi X itu kita tulis tetap. Berikutnya minus sin X yang tetap, turunan kedua yang kita turunkan. Sehingga turunan kedua kalau diturunkan menjadi turunan ketiga dari fungsi X. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang bisa kita jumlahkan. Di sini ternyata ada sin X turunan pertama. Kemudian di sini ada 2 sin X turunan pertama. 1 tambah 2 hasilnya 3 sin X turunan pertama. Lalu di sini ada minus 2 cos X turunan kedua. Minus cos X turunan kedua. Minus 2 ditambah minus 1 hasilnya minus 3 cos X turunan kedua. Nah, setelah kelar kita fokus lagi untuk turunan kelima. Nah, di sini aku highlight lagi cos X fx. Jadi cos X itu turunannya minus sin X. Fx-nya tetap, lalu cos X-nya tetap. Setelah itu fx-nya kita turunkan, jadinya f aksen X. Nah, setelah persamaan ini kelar, kita fokus lagi ke sini. Nah, lagi 3 sin X. 3 sin X kita turunkan, jadinya 3 cos X. F aksen X-nya tetap, F aksen X-nya tetap. Lalu berikutnya 3 sin X-nya yang tetap, F aksennya kita turunkan. Turunan pertama kalau kita turunkan jadinya turunan kedua, seperti itu. Nah, selanjutnya kita fokus lagi ke sini. Minus 3 cos X turunan kedua. Nah, minus 3 cos X itu kita turunkan jadinya positif 3 sin X. Lalu turunan keduanya tetap, ini turunan kedua. Lalu berikutnya minus 3 cos X yang tetap. Turunan kedua yang kita turunkan, jadinya turunan ketiga. Nah, setelah kelar, kita fokusnya ke sini, yang terakhir. Minus sin X. Minus sin X turunan ketiga. Nah, minus sin X itu kita turunkan, jadinya minus cos X. Lalu, turunan ketiganya tetap, jadi turunan ketiga tetap. Kemudian minus sin X yang tetap. Turunan ketiga yang kita turunkan. Sehingga turunan ketiga, kalau kita turunkan, menjadi turunan keempat dari fungsi X. Nah, sekarang kita lihat lagi. Di sini kira-kira apa aja yang bisa kita jumlahkan? Ternyata di sini ada cos X turunan pertama. Di sini ada 3 cos X turunan pertama. Jadinya 1 tambah 3 itu 4. Kemudian di sini ada 3 sin X turunan kedua. Ditambah 3 sin X turunan kedua. Jadinya 3 tambah 3 itu 6. Nah, ini sebelumnya tadi ini. Ini, cos X tambah ini. Kemudian ini, minus 3 cos X turunan ketiga. Minus cos X turunan ketiga, minus 3 ditambah minus 1, hasilnya minus 4. Nah, sekarang ini tuh belum selesai. Jadi untuk menentukan deret Maclaurin, itu kita harus mensubstitusikan angka 0 ke dalam tiap persamaan ini, sampai dengan turunan kelima. Nah, jadi bakal aku jelaskan di slide berikutnya. Nah, fx itu sama dengan E pangkat cos X, ya kan? Lalu ketika kita substitusi 0, berarti cos 0 jadinya ini E pangkat cos 0. Cos 0 itu adalah 1, berarti E pangkat 1 sama dengan E. Oke, sekarang kita lanjut untuk turunan yang pertama. Untuk turunan pertama, E pangkat cos X, tadi hasilnya itu minus sin X dikali Fx. Nah, ketika kita substitusi 0, berarti sin 0 itu hasilnya 0. Ya kan? Sin 0 kan 0. Jadinya 0 kali Fx, ya 0. Seperti itu. Nah, untuk turunan kedua di sini ada sin juga nih. Yang aku highlight itu yang menghasilkan angka 0 ya. Karena kan sin 0 ketika kita substitusi 0, berarti sin 0 hasilnya 0. Gitu. Di sini 0 kali f aksen X berarti 0. Kemudian di sini ada cos 0. Cos 0 itu adalah 1. 1 dikali fx. Fx tadi itu bernilai E. Jadi 1 kali E, kemudian di sini ada minus, jangan dilupakan berarti minus 1 kali E hasilnya adalah minus E.
Nah, untuk turunan ketiga di sini ada sin X. Sin X itu berarti 0. Kemudian di sini juga ada sin X, ya kan, berarti 0. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini. Cos 0 itu berapa? Cos 0 itu 1. Minus 2 kali 1 minus 2. Tapi f aksen X kita tadi itu bernilai 0. Nah, jadi 0 kurang 0 kurang 0 berarti hasilnya 0. Oke, sekarang lanjut ke turunan keempat. Turunan keempat, di sini kita lihat ternyata di sini ada sin, berarti sudah pasti 0. Di sini sudah ada sin, berarti sudah pasti juga 0. Nah, sekarang kita lihat di sini ada cos X fx. Nah, cos 0 itu adalah 1. Kemudian f0 itu adalah E ini. Ya kan? Jadinya 1 dikali E itu hasilnya adalah E. Oke. Kemudian di sini 3 cos X. Cos 0 itu adalah 1. Jadi minus 3 kali 1 minus 3. Dikali dengan turunan keduanya itu minus E. Minus 3 kali minus E berarti positif 3E. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita jumlahkan. Jadinya E tambah 3E itu hasilnya adalah 4E. Nah, sekarang kita lihat lagi di turunan kelima. Nah, turunan kelima di sini ada sin X. Nah, sin X itu udah pasti 0. Kemudian di sini ada sin X juga nih, udah pasti 0. Di sini ada juga sin X, udah pasti 0. Sekali lagi aku ulang, kenapa bisa 0 ketika dimasukkan ke dalam sin X? Karena di sini kan kita substitusi angka 0 ya, berarti sin 0 itu 0. Jadi apapun yang dikali 0 pasti hasilnya 0. Nah, sekarang kita fokus di sini 4 cos X f aksen X. Nah, di sini f aksen X kita itu bernilai 0 juga. Ini f aksen X. Oke, bernilai 0. Berarti ini bernilai 0. Kemudian ini 4 cos X turunan ketiga. Turunan ketiga kita juga bernilai 0. Jadi ini memasukkan 0. Jadinya 0 tambah 0 tambah 0 dan seterusnya hasilnya adalah 0. Nah, sekarang setelah kita udah substitusi nih angka 0 di setiap persamaan kita, langsung aja kita susun ke dalam rumus umum deret Maclaurin. Nah, rumus umumnya itu adalah fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 dikali x ditambah turunan 2 kali substitusi angka 0 dibagi 2 faktorial dikali x pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini jadi persamaannya itu adalah fx sama dengan f0 kita itu adalah E, ya kan? Kemudian f aksen 0 kita itu adalah 0 ini. 0. Kemudian turunan 2 kali kita ketika dimasukkan angka 0 itu minus E, berarti di sini minus E. Nah, terus turunan ketiga kita itu 0. 0. Turunan keempat 4E. Nah, 4E. Turunan kelima itu di sini 0. Nah. Jadi langsung aja kita simpulkan bahwa fx itu kan tadi nilainya E pangkat cos X ya. Jadi E pangkat cos X sama dengan E minus E kali X pangkat 2 per 2 ditambah E kali X pangkat 4 per 6. Nah, ini dari mana? Dari sini 4-nya ini bisa aku coret sehingga menjadi 3 kali 2, 6. Jadinya E X pangkat 4 per 6. Seperti itu. Jadi ini persamaan Maclaurin-nya.